Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Wahid dengan NIM K1A1211082 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerang laut, yaitu Nasarius atau lebih spesifiknya Nasarius venustus. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai morfologi Nasarius venustus. Jadi, Nasarius venustus itu merupakan jenis siput darat yang hidup di daerah yang lembab. Nasarius venustus ini merupakan kelompok gastropoda. Namun, Nasarius venustus itu berbeda dari gastropoda lainnya. Untuk perbedaan yang pertama itu mengenai sistem pernafasannya. Jadi, Nasarius venustus itu menggunakan pilium tipis yang dilengkapi dengan pembuluh darah kapiler untuk pernafasannya. Sedangkan untuk gastropoda lain itu menggunakan sejenis seperti insang. Nah, untuk perbedaan yang kedua itu Nasarius venustus itu memiliki sistem nervosium, di mana dia tuh memiliki ganglia yang berkumpul menjadi satu dan membentuk bagian seperti cincin yang mengelilingi esofagus. Nah, ganglianya ini tidak memiliki jaringan-jaringan pengikat. Nah, untuk morfologi tubuh dari Nasarius venustus itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Nah, secara umum Nasarius venustus itu memiliki berat badan berkisar antara 150 gram sampai 200 gram. Untuk panjang tubuhnya itu dimulai dari 90 mm sampai 130 mm. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai habitat dan penyebaran dari Nasarius venustus. Nah, dari mana sih asal dari Nasarius venustus ini? Jadi, Nasarius venustus ini berasal dari kawasan Afrika Timur. Namun, pada dasarnya Nasarius venustus ini merupakan spesies yang mampu melakukan adaptasi yang sangat baik di beberapa kondisi lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran Nasarius venustus, di mana Nasarius venustus itu hampir ditemui di setiap negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi seperti sudah dijelaskan di awal bahwa Nasarius venustus ini sangat menyukai atau hidup di daerah yang lembab. Jadi selain itu, Nasarius venustus itu tidak suka terpapar langsung dari sinar matahari. Nah, untuk suhu optimal dari Nasarius venustus itu adalah 7,22 derajat Celcius dan pH-nya itu antara 7 sampai 8. Nah, paling sering Nasarius venustus ini ditemukan pada kawasan yang tropis. Nah, yang selanjutnya itu Nasarius venustus itu juga dapat ditemukan pada kawasan hutan yang memiliki daerah yang lembab. Nasarius venustus itu juga biasanya ditemukan menempel pada tanah, pada bebatuan, pada batang pohon, ataupun pada dedaunan. Nah, mengapa sih Nasarius venustus itu menempel pada area-area tersebut? Jadi, ternyata Nasarius venustus itu menempel pada area-area tadi itu dikarenakan itu dapat membantu atau mempermudah Nasarius venustus untuk memperoleh makanannya. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai adaptasi dari Nasarius venustus. Jadi, Nasarius venustus ini dikenal sebagai satwa yang lebih sering beraktivitas pada malam hari. Nah, mengapa sih Nasarius venustus ini lebih sering beraktivitas pada malam hari? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal, di mana Nasarius venustus ini lebih sering hidup atau lebih suka hidup pada daerah yang lembab dan tidak terpapar langsung oleh matahari, di mana pada malam hari suhunya tuh lebih rendah, jadi lebih lembab dan juga tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Itulah mengapa Nasarius venustus lebih sering beraktivitas pada malam hari. Nah, selain itu, ternyata Nasarius venustus itu bisa ditemukan pada saat hujan itu sudah reda, jadi di mana daerah-daerahnya itu sudah lembab. Nah, tepatnya Nasarius venustus itu keluar pada malam hari itu pada jam berapa sih? Jadi Nasarius venustus itu tepatnya jam keluarnya itu dari jam 10 malam sampai pukul 3 atau 4 dini hari. Selama aktivitas pada malam hari, Nasarius venustus itu ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya berjalan dibanding melakukan aktivitas yang lain. Jadi alasan Nasarius venustus itu lebih banyak menghabiskan waktunya pada perjalanan dibandingkan melakukan aktivitas lain, dikarenakan Nasarius venustus itu ternyata memiliki gerakan yang sangat lambat.
Nah, untuk jarak tempuh yang dapat dicapai oleh Nasarius venustus itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor umur, di mana Nasarius venustus yang masih muda itu jauh mampu melakukan perjalanan yang lebih jauh dibandingkan Nasarius venustus yang sudah tua. Nah, untuk faktor yang kedua itu adalah ukuran dari Nasarius venustus. Jadi, Nasarius venustus yang memiliki ukuran yang lebih kecil itu mampu melakukan aktivitas atau melakukan perjalanan yang lebih jauh dibandingkan Nasarius venustus yang memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai reproduksi dari Nasarius venustus. Kapan sih Nasarius venustus itu dikatakan sudah dewasa? Jadi Nasarius venustus itu dikatakan sudah dewasa pada saat ukuran cangkangnya itu mencapai 60 mm. Nah, pada saat ukuran cangkangnya sudah 60 mm itu sudah dapat melakukan perkawinan. Namun lebih baik ditunggu sampai ukuran cangkang Nasarius venustus itu mencapai 80 mm untuk melakukan perkawinan. Nah, selain itu Nasarius venustus itu disebut masuk dalam kelompok hermafrodit atau memiliki organ reproduksi yang berubah satu. Apa sih artinya? Ternyata Nasarius venustus ini memiliki kelamin jantan berupa sperma dan kelamin betina berupa ovarium yang ada di badannya sekaligus. Jadi terkadang Nasarius venustus itu sulit dibedakan yang mana yang jantan dan yang mana yang betina. Namun yang perlu diketahui, Nasarius venustus yang menghasilkan sperma itu tidak dapat membuahi ovariumnya sendiri, sehingga membutuhkan Nasarius venustus yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat-manfaat dari Nasarius venustus. Yang pertama itu mengenai manfaat dari ekonominya. Jadi Nasarius venustus itu menghasilkan manik-manik yang terbuat dari cangkangnya, sehingga ini tuh disebut sebagai bentuk perhiasan pribadi atau bahkan perhiasan paling awal yang diketahui. Nah, untuk yang selanjutnya itu manfaat dari ekologinya, di mana Nasarius venustus itu sangatlah memiliki peran yang banyak. Jadi dia tuh sangat memiliki peran yang penting dalam interaksi ekosistem. Selain itu juga dia dapat menjaga ekosistem dari tanah. Apa sih perannya dalam menjaga ekosistem di tanah? Jadi ternyata Nasarius venustus ini dapat memakan dedaunan-dedaunan yang akhirnya itu akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah. Hasil yang dia keluarkan itu akan menjadi sumber makanan oleh mikroorganisme lain. Dan selain itu Nasarius venustus itu karena tubuhnya banyak mengandung air dan mikroorganisme, sehingga otomatis akan membantu penyebaran mikroorganisme di sepanjang lintasan saat dia melakukan perjalanan. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir kita akan membahas mengenai nilai gizi dari Nasarius venustus, di mana kandungan gizi yang tinggi pada Nasarius venustus itu ada pada proteinnya, yaitu sekitar 12%, untuk kalsiumnya itu 217 mg, dan yang rendah itu kolesterolnya 81 gram, dan sisanya itu kebanyakan air, dan ada juga mengandung protein, kalsium, karbohidrat, dan fosfor. Semuanya itu terhitung dalam 100 gram Nasarius venustus menurut Positive Divine Research Center. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Nasarius venustus. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.